Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sari Ismayanti dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Perang Kongo I. Latar belakang African Great War disebabkan karena banyak pihak yang terlibat dan jumlah kerugian yang besar terjadi di Republik Demokratik Kongo dan dibagi dalam dua periode, 1996 sampai 1997 periode 1 dan 1998 hingga 2003 periode 2. Proses kejadian Perang Kongo I 1996 hingga 1997. A. Dimulainya peperangan. Pada 4 Oktober 1996, pemberontak dari etnis Banyamulenge melakukan serangan ke desa Lamera, Kongo Timur, membuat pemerintahan pusat Kongo mendeportasi etnis Banyamulenge. Pemerintahan pusat Kongo mendeportasi etnis Banyamulenge keluar dari wilayah Kongo dan akan dieksekusi jika tidak meninggalkan Kongo dalam waktu 2 minggu, sehingga hal ini meningkatkan potensi pemberontakan. Ketika pasukan Kongo dipaksa mundur, lalu dikirim pasukan senjata barat ke wilayah Kongo Timur oleh pemerintahan Kongo. Lalu keadaan semakin buruk sebab para tentara tidak bisa membedakan antara penduduk dengan pemberontak. Lantas para pasukan melakukan pendobrakan dan perampasan. Saat itu PBB berencana mengirimkan pasukan multinasional karena melihat kondisi Kongo Timur semakin buruk. Namun PBB mengurungkan niatnya karena pasukan AFDL menyerang kompleks pengungsi Hulu di Kimbumba kala mendengar berita tersebut. Tujuan AFDL yaitu mengarahkan para pengungsi kembali ke Rwanda. Pasukan Kongo dan milisi Hutu yang menjaga kompleks berusaha melawan namun gagal dan para pengungsi melarikan diri ke Rwanda dan sekitarnya. Dampak konflik di Afrika. Negara Afrika disebut sebagai salah satu wilayah yang penuh konflik. Salah satu konflik terbesar yang menjadi di jantung benua Afrika adalah Perang Kongo. B. Hilangnya wilayah Kongo satu demi satu. Pasukan anti-Mobutu dan pemerintahan Rwanda fokus pada tujuannya, yaitu menggulingkan rezim Mobutu setelah para pengungsi Hutu kembali ke Rwanda. Diindikasikan bahwa wilayah timur Kongo mengandung mineral berharga yang menjadi tujuan mereka untuk menguasai wilayah timur Kongo. Angola, Burundi, Uganda memiliki pemerintahan berhaluan komunis yang ingin menumbangkan rezim Mobutu. Burundi bersebelahan dengan Rwanda yang didominasi etnis Tutsi, sehingga Angola, Burundi, Rwanda, Uganda adalah lawan pertempuran bagi Kongo. Saat peperangan di wilayah Kongo Timur, para pasukan Kongo kehilangan simpati dari penduduk lokal. Hal ini disebabkan tentara nasionalnya tidak bisa diandalkan. Pasukan Kongo sudah terbukti rendahnya disiplin dan rendahnya keahlian dalam perang. Pemerintahan Kongo terpaksa memakai milisi Hutu dari Rwanda agar menahan laju pasukan gabungan anti-Mobutu. Para penduduk lokal marah pada tindakan tentara Kongo dan berakhir dengan pertempuran di Kisangani tahun 1997. Saat itu para penduduk memandu para pemberontak ke tempat pasukan Kongo dan milisi Hutu. Setelah Kisangani berhasil dikuasai hanya dalam waktu 2 hari, para gabungan anti-Mobutu juga mulai merebut kota di rute yang mereka lewati. Akan tetapi pergerakannya sempat tertahan. Namun pada saat itu pergerakannya sempat tertahan dan mendapat perlawanan sengit dari pasukan Kongo dan milisi anti-komunis. Akibat dari adanya peperangan ini membuat 300 orang lebih menjadi korban jiwa pada pertempuran di Kenge. Akhirnya anti-Mobutu tiba di Kinshasa. Pembicaraan damai pun dilakukan namun gagal karena pasca anti-Mobutu ditembak oleh para penduduk Mobutu, sehingga para pemberontak membanjiri kota Kinshasa namun tidak timbul pertumpahan darah. Pada akhirnya Perang Kongo secara resmi berakhir pada 1997 dengan kemenangan anti-Mobutu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.